Kalau kita lihat sejarah dunia ya, kayaknya sedikit sekali peristiwa yang bisa menandingi kecepatan dan drama dari kemunculan Islam di abad ke-7. Coba bayangkan ini. Dari tengah padang pasir Arabia yang tadinya sunyi, tiba-tiba meledak sebuah kekuatan baru ke panggung dunia. Dan dalam sekejap mata, mereka benar-benar menggambar ulang peta politik, budaya, dan agama. Dari Spanyol sampai ke perbatasan Tiongkok. Nah, gimana semua ini bisa terjadi? Oke, untuk memahaminya, kita akan bedah perjalanan luar biasa ini menjadi 5 bagian utama. Kita mulai dari tantangan yang dihadapi para sejarawan, lalu kita lihat sosok sang nabi di Arabia, lanjut ke era 4 penerus pertamanya, kebangkitan kekaisaran Islam pertama, dan akhirnya gimana caranya keyakinan ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, ada satu hal yang penting banget nih buat kita sadari bareng-bareng. Merekonstruksi periode ini itu susah banget. Kenapa? Karena sumber-sumber tertulis utama yang kita punya itu seringkali ditulis ratusan tahun setelah kejadiannya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Contohnya aja, sejarawan paling penting untuk periode ini, namanya Al-Tabari, itu baru nulis karyanya hampir 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Coba bayangin, kita sekarang disuruh nulis sejarah detail perang di Ponorogo, tapi sumbernya cuma dari cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi selama 300 tahun. Pasti susah banget kan, misahin mana fakta sejarah dan mana legenda? Gara-gara tantangan ini, para ahli sejarah jadi punya dua kubu utama lah ya. Di satu sisi, ada pendekatan deskriptif yang pada dasarnya menerima cerita tradisional sebagai kerangka. Di sisi lain, ada pendekatan skeptis yang jauh lebih hati-hati. Mereka ini mikir, karena jeda waktunya lama banget, sumber-sumber itu mungkin lebih mencerminkan keyakinan di zaman si penulis, bukan realitas sejarah yang sebenarnya. Oke, sekarang ayo kita loncat balik ke abad ke-7. Coba bayangkan Jazirah Arab waktu itu. Sebuah daratan luas yang isinya suku-suku nomaden dan kota-kota perdagangan. Di pusatnya ada Mekah, pusat ziarah yang ramai tempat berbagai dewa disembah. Nah, disinilah cerita kita benar-benar dimulai. Yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala kalau kita lihat timeline ini tuh kecepatannya. Muhammad lahir tahun 571 Masehi, sekitar tahun 610 di usia 40, beliau menerima wahyu pertamanya. Karena perlawanan di Makkah keras banget, di tahun 622, beliau melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa yang saking pentingnya jadi tahun pertama kalender Islam. Tapi coba lihat, cuma dalam waktu kurang dari 10 tahun, beliau kembali dan menaklukkan Mekah. Dan pas beliau wafat di tahun 632, hampir seluruh Jazirah Arab sudah bersatu di bawah panji Islam. Ini transformasi yang super cepat. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat langsung muncul satu pertanyaan super penting. Siapa yang bakal memimpin komunitas yang baru ini? Inilah yang membawa kita ke era 4 penerus pertama yang dikenal sebagai kekhalifahan Rashidin. Keempat pemimpin ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, bukan orang asing. Mereka adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi. Dalam tradisi Sunni, mereka dikenal sebagai Khulafaur Rashidin, atau para khalifah yang mendapat petunjuk yang benar. Dan merekalah yang memimpin komunitas ini melewati fase ekspansi yang, eksplosif. Dan ekspansinya ini, luar biasa. Kita harus paham konteksnya. Waktu itu ada 2 negara adidaya, Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Mereka ini udah perang ratusan tahun, sampai sama-sama capek. Tiba-tiba, dari padang pasir muncul kekuatan baru yang gak terduga ini, yang langsung menaklukkan wilayah-wilayah kunci mereka. Suriah, Mesir, seluruh Kekaisaran Persia. Cuma dalam hitungan dekade, ini benar-benar kejutan geopolitik pada masanya. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal penaklukan militer loh. Di bawah Khalifah Umar ada inovasi yang keren banget, yaitu Baitul Mal. Anggap aja ini kayak gabungan kas negara sama jaring pengaman sosial pertama di dunia. Lembaga ini secara sistematis ngasih bantuan buat mereka yang butuh, yang miskin, lansia, yatim piatu, dan yang paling penting, ini juga berlaku buat warga non-muslim di wilayah baru. Keren kan? Sayangnya, masa-masa persatuan awal ini nggak berlangsung selamanya. Konflik internal meletus jadi perang saudara, dan ini mengubah arah sejarah Islam untuk selamanya. Dari sinilah lahir kekaisaran dinasti pertama, Bani Umayyah. Yuk kita lihat gimana sebuah gerakan keagamaan berubah jadi kekaisaran. Pergeserannya itu fundamental banget. Kepemimpinan yang tadinya dipilih lewat musyawarah, sekarang jadi warisan turun-temurun. Ibu kotanya pindah dari Madinah yang sederhana ke Damaskus, pusat kekaisaran yang megah. Gaya hidup para penguasanya jauh beda, jadi lebih mewah, namanya juga imperium besar. Dan seberapa besar imperiumnya? Gede banget. Pada puncaknya, kekhalifahan Umayyah itu luasnya 13 juta kilometer persegi.
Biar ada gambaran, itu lebih gede dari Tiongkok sama Amerika Serikat digabungin. Ini adalah salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia. Titik. Tapi, di balik semua kemegahan ini, ada ironi yang besar. Buat banyak orang, gaya hidup mewah para penguasa Umayyah di istana-istana Damaskus itu rasanya kok jauh banget dari pesan kesederhanaan dan kesetaraan dalam ajaran Islam. Nah, rasa nggak puas inilah terutama dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam dan merasa dianaktirikan yang akhirnya jadi bensin untuk sebuah revolusi yang menggulingkan mereka. Oke, dinasti Umayyah memang runtuh. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Warisan dari periode awal ini justru terus hidup. Islam nggak lagi cuma jadi urusan kekaisaran di Timur Tengah. Ia mulai bertransformasi jadi sebuah keyakinan global. Dan penyebarannya ini menarik banget, seringkali bukan lewat pedang tapi lewat jalur dagang. Bahkan saat dinasti Umayyah masih berkuasa di Timur Tengah, para pedagang muslim itu sudah berlayar jauh melintasi Samudra Hindia sampai ke Kepulauan Nusantara. Memang sih butuh waktu berabad-abad, tapi di abad ke-13 Islam sudah mengakar kuat. Dan lihat sekarang, Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat lahirnya Islam justru jadi bukti nyata jangkauan globalnya. Nah, di jantung penyebaran Islam di Pulau Jawa, ada 9 tokoh legendaris yang kita kenal sebagai Wali Songo atau 9 Wali. Mereka ini bukan jenderal perang, melainkan cendekiawan dan pemimpin spiritual. Mereka ini contoh sempurna gimana Islam bisa berdialog dengan budaya lokal, pakai media seperti wayang kulit dan gamelan. Ini menunjukkan kalau penyebaran keyakinan ini seringkali adalah proses adaptasi budaya yang damai, jauh dari hiruk-pikuk politik kekaisaran di Timur Tengah. Jadi begitulah perjalanannya, dari sebuah komunitas kecil di padang pasir Arabia menjadi agama dunia dengan lebih dari 1 miliar pengikut. Ini adalah kisah yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan sebuah ide, jaringan perdagangan, dan interaksi budaya dalam membentuk peradaban manusia. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari kisah luar biasa ini? Tentang kekuatan-kekuatan yang, sadar atau tidak, masih terus membentuk dunia kita sampai detik ini.